Hai, halo Kak. Selamat hari Minggu Kak Ega. Selamat hari Minggu Kak Ana. Sehat Kak Ega? Adik-adik sehat. Sehat. Oke, Sehat, puji Tuhan. puji Tuhan semuanya. Nah, kita perkenalan dulu yuk. Kita perkenalan dulu deh. Coba adik-adik yang di rumah pasti kayaknya jarang deh lihat kakak sama kakak yang di Benar, depan. ini baru pertama kali kita tampil ya. Iya betul. Dari mana kita ya Kak ya? Kita dari GKP GKP Cimahi. Nah. Salam kenal ya. Halo. Oke. Nah, coba ya kita perkenalan dulu deh dari kakak, terus dari kakak gitu ya. Oke, Biar siap. ada yang di rumah tuh tahu namanya ini betul. kakak siapa sih Oke. gitu. Oke, silakan. Kakak namanya Kakak Ega. Kakak Ega. Ingat-ingat ya. Oke. Coba kalau kakak namanya siapa? Kalau kakak namanya Kak Ane. Nah, selain kita berdua, Selain kita berdua, ternyata gak cuman kita berdua Bu, Iya, ada kita kan lagi. bantu. Coba ya kita ngelirik ke sebelah kanan. Siapa ya? siapa ya? Nah, kalau misalnya kakak yang paling yang paling kiri apa kanan ya? Yang rambut panjang dulu deh, yang paling panjang. Yang rambut panjang. Nah, kakak yang rambut panjang itu namanya Kakak Citra. Coba say hello Kakak Citra. Nah, yang di sebelahnya itu adalah Kak Wulan. Nah, yang main gitar siapa sih Yang Kak? paling ganteng. Paling ganteng, paling muda. Iya, betul. Namanya Kakak Jivan. Givan, oke. Perkenalan kita sudah. Nah, sekarang kita mau nyanyi dulu ya Kak ya? Kita mau nyanyi dulu. Oke. Coba adik-adik sebelum nyanyi, Mhm. adik-adik lihat dulu deh ke jendela. Coba lihat di jendela. Gelap apa terang? Kayaknya terang deh Kak. Kayaknya terang lah orang sekarang. Cuma masih kayaknya jam kurang 8 terang ya Kak. pagi. Bagaimana kalau kita panggil lagi yang terang itu apa sih Kak? Biasanya kalau pagi sampai siang itu yang keluar itu apa sih Kak? Matahari. Nah. Nggak mungkin bulan ada di pagi hari, bener nggak Iya, Bu? matahari. Kita nyanyi dulu ya Kak. Biar Kita- mataharinya tambah keluar, Lebih menjadikan cerah. menghangatkan badan kita ya Kak ya. Iya betul. Oke, kita mulai Kita ya. nyanyi ya, kita nyanyi sama-sama. Matahari bersinar terang. Boleh berdiri ya, biar Boleh lebih berdiri. happy. Boleh bergaya ya, ikutin ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Nah, apalagi sekarang ya Kak ya? Sekarang sebelum kita memulai kebaktian kita berdoa dulu. Kita harus berdoa dulu. Lipat tangan ya, adik-adik ya. Tutup mata. Duduknya yang rapi. Gak Tidak boleh sambil lari-lari, gak boleh goyang-goyang. jalan-jalan. Ya, boleh ya Kak ya? Gak boleh tiduran. Iya, kalau berdoa kita harus Sikap yang sopan Ya, untuk sikap Tuhan. yang baik ya. Oke. Iya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan segar dan sehat. Tuhan, sekarang kami mau bersatu hati, mau sekolah minggu bersama walau secara online, tapi kami ingin terus memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya, amin. amin. Nah, sesudah berdoa kita nyanyi lagi gitu Kak? Kita nyanyi lagi, Nyanyi apa kita ya, Kak, harus ya? happy Ibu. Nah, harus happy berarti nyanyinya boleh nggak sambil manyun atau marah-marah? Gak boleh. Nah, harus seneng ya? Iya, gak boleh nangis, gak boleh cemberut juga ya Bu ya. Boleh. Ayo kita mulai ya. Sekarang nyanyi apa Bu? Yang happy-happy. Happy ya ya. Happy ya ya ya. Nah, Ayo ayo. bangkit berdiri. Tapi sebelum itu happy ya ya-nya rada dibedain karena kita mau semakin cepet nyanyinya, Iya, oke. iramanya. Biar semangat ya, Kak, ya? Iya. Oke. Berdiri ya, bangkit berdiri ya. Kita pakai gerakan ya. Boleh. Biar lebih ceria.
semakin mendalam. Lebih cepat. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih cepat. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ibu, capek ya Bu ya. Capek. Tapi kita harus tetap semangat. Iya, karena tetap. kita mau Memuji Tuhan dan puji Tuhan dan baca Alkitab. oke. Kalau gitu kita nyanyi apa lagi Bu sekarang Bu? Karena kita mau mendengar firman Tuhan, mau membaca Alkitab, kita nyanyi dulu yuk. Baca Alkitab. Baca kitab suci. Nah, baca kitab suci ya. Oke. Nyanyi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, apalagi ya Kak? Sudah kita udah nyanyi nih. Udah. Berarti sekarang berdoa firman udah. Tuhan dong ya Kak ya? Sekarang firman Tuhan adik-adik. Nah, hari ini firman Tuhan kita juga punya lagi teman baru kita. Punya. Nah, yang bakal bercerita tentang firman Tuhan itu adalah Ibu Meli. Kita panggil Ibu Meli Kita yuk. panggil ya bersama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Bu Meli. Hai, selamat datang dan Ibu ucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Kami dari GKP Cimahi mengucapkan banyak terima kasih di mana anak sekolah minggu selalu dan harus semangat. Tadi yang sudah dikatakan oleh Kakak Ega, Kakak Ane, nama ibu adalah Ibu Meli yang nanti akan membawakan firman Tuhan ya. Jadi sekarang duduk yang manis. Ayo, sudah siap belum Alkitabnya? Ayo buruan, pegang Alkitabnya. Udah siap? Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana di minggu indah ini ya Tuhan, Engkau memberikan segalanya bagi kami, terutama anak-anak Tuhan Yesus yang baik yang ada di rumah. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat bertemu walaupun tidak bertatap muka. Tapi Tuhan sudah memberi akal untuk kami bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui online. Semua anugerah yang begitu besar ya Tuhan Kau berikan kepada kami. Kami siap Tuhan Yesus untuk membaca firman-Mu dan mendengarkan cerita-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang manis, sabar dong, jangan tarik-tarik baju ibu, kenapa sih? Tunggu sebentar ya, sabar. Ternyata ibu nggak sendirian, ternyata
ibu ada teman loh. Ini dia teman ibu. Namanya Kakak. Cantik nggak? Tadi ibu sudah berdoa loh. Say hi dulu dong. Hai, kenalkan. Kakak namaku. Ih, pinter ya. Nah, siap Kakak? Nanti kita mau baca firman Tuhan? Oke, siap Ibu. Oke, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Panjang amat Bu. Sedikit itu, jangan protes. Nah, duduk yang manis. Kita buka Alkitabnya bareng-bareng. Yuk kita buka. Kita buka dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Bisa baca nggak Kakak? Bisa dong. Bisa nggak? Bisa. Kakak kan udah umur 12 tahun. Oh, Kakak udah 12 tahun. Wah, jempol. Iya dong. Oh iya. Gini nih. Mau dengerin gak? Oh ya, kita siap. Lukas ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang berumur 12 tahun. Apa ya yang dilakukan Tuhan Yesus yang umurnya masih 12 tahun? Kalau Kakak umur 12 tahun lagi apa? Kakak jajan, nonton TV, tapi belajar. Hah? Tapi beda loh Tuhan Yesus dengan Kakak. Wah, asik dong. Aku mau dengerin ah. Oke, siap, dengarkan ya. Kita mulai. Nah, adik-adik yang di rumah, orang tua yang di rumah yang mendampingi anak-anaknya, kita lihat umur 12 tahun Yesus sedang apa ya? Dilakukannya sedang apa ya? Nah, cepetan dong kok, Ibu, cepetan. Tunggu sebentar. Nih, di Nazaret, kota Nazaret, ada keluarga yang bernama Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Aku tahu. Oh, pasti anaknya Yesus ya? Ih, hebat. Pinter Kakak, pinter. Iya dong, aku kan suka cerita tentang Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut lagi. Di kota Nazaret, setiap tahunnya selalu mengikuti kebaktian Paskah di Yerusalem. Nah, jarak kota Nazaret ke Yerusalem jauh banget. Gak ada angkot. Bener Kak, gak ada angkot di sana. Gak ada. Wah, kasihan dong. Ya, di sana hanya cukup jalan kaki. Tetapi Tuhan Yesus senang. Dia rindu sekali untuk memuji Tuhan. Kebaktian di hari Paskah, di kebaktian Paskah banyak orang yang berbondong-bondong pergi ke Yerusalem untuk melakukan kebaktian Paskah. Nah, dia tidak pergi sendirian, dia pergi sama papa mamahnya, tapi banyak orang yang hadir untuk datang ke Yerusalem. Banyak, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, mama, papanya, kakak, nenek, semua pada ikut. Semua wajahnya tersenyum, semua gak ada yang nangis. Hebat-hebat deh, karena ingin mendengarkan ataupun memuji Tuhan. Berjalan
nggak ada aspal ya di situ kakak? Oh iya ya, di sana nggak ada aspal ya Bu? Nggak ada. Di sana hanya padang gurun yang panas banget. Wah, kalau begitu sangat hebat. Kota Nazaret pergi ke Yerusalem dengan jarak yang sangat jauh, tapi tetap semangat untuk mengikuti kebaktian Paskah. Nah, barulah sampai itu yang berbondong-bondong dari kota Nazaret ke Yerusalem. Datang ke mana? Kakak tahu nggak kemana dia pergi? Oh, pasti ke gereja lah kak. Dulu bukan gereja seperti sekarang, tapi dulu namanya Bait Allah. Coba ulang, kakak bisa? Bait Allah. Ih, pinter. Nah, di sana nggak ada gereja, belum ada gereja, tapi namanya Bait Allah, bukan gereja, namanya Bait Allah. Harus ingat ya, kakak. Iya. Nah, di sana semua memuji Tuhan, semua mendengarkan firman Tuhan. Nah, ceritanya selesai. Kebaktian Paskahnya. Mama papanya semua pulang ke mana kakak? Ke Nazaret. Pinter, ke Nazaret. Sambil jalan tuh mama papanya dengan semua orang banyak. Kenapa Bu? Ada apa kok bilang hai Bu? Iya, ternyata Tuhan Yesus gak ada ikut rombongan dengan kita. Sedih rasanya. Wah, mama papanya kalang kabut. Kemana ini Tuhan Yesus perginya ya? Dicari sudah sehari. Kedua harinya dia cari. Tok. Adakah anak saya? Enggak ada. Cari lagi. Wah, sedih. Sedihnya apa? Tahu nggak kakak? Sedihnya nggak tahu. Sedihnya Ibu Maria dan Yusuf sedihnya pengen tahu nggak? Tuhan Yesus makan apa itu nanti? Dia mandi enggak? Dia makan enggak? Dia minum enggak? Aduh, kasihan sekali. Nah, sudah 2 hari mencari Tuhan Yesus, ketok sana ketok sini, gak ada yang lihat kalau Tuhan Yesus ada di tetangga atau di keluarga yang ikut kebaktian ke Yerusalem. Aduh, lemes badan siapa Bu? Badannya Ibu Maria sama Bapak Yusuf letih karena kepikiran Tuhan Yesus udah makan belum ya? Tuhan Yesus tidur di mana itu? Udah 2 hari belum ketemu. Udah mandi belum ya? Waduh, takut badannya kurus kak. Oh iya benar gitu ya. Lanjut lagi kak. Oke. Nah, sesudah itu di hari ketiga. Hari ketiga kak? Bu, kok hari ketiga sih Bu? Iya, itu orang tuanya mencari sampai hari ketiga, ketok sana ketok sini. Terus kemana dong Bu? Dia cari. Akhirnya Ibu Maria melihat ternyata di hari ketiga dicarinya Tuhan Yesus ada di sana. Sedang apa? Hore, ketemu. Enggak gitu. Enggak bilang Ibu Marianya hore ketemu, enggak gitu. Terus apa dong Bu? Dia tercengang melihat Tuhan Yesus berbicara dengan orang-orang besar.
yang sudah dewasa, ya, orang-orang pintar tercengang karena Tuhan Yesus di sana berbicara, bertanya, dan menjawab segala pertanyaan dari para alim ulama. Alim ulama itu adalah orang-orang yang pintar. Tapi semua yang ditanyakan bisa dijawab oleh Tuhan Yesus. Sampai alim ulamanya bilang gini, bilang apa Bu? Alim ulamanya bilang apa Bu? Bilang gini, wah, umur 12 tahun, cerdas sekali. Dia bisa bertanya, dia bisa memberikan jawaban, dia bisa bertanya, bisa memberikan jawaban lagi, bertanya, selama dia lakukan. Maria, Ibu Maria tercengang. Ternyata anaknya masih sehat, badannya bersih. Ternyata Tuhan Yesus itu dikasih makan, dikasih minum, tidur di sana. Ternyata badannya tetap sehat, tetap segar. Ya, apa yang dikatakan Ibu Maria? Hai anakku, bapakmu tuh gelisah mencari anaknya. Nah, sesudah itu ibu mau nanya sama kakak. Kakak kalau lagi senang main, kalau disuruh pulang enggak? Enggak lah, kan sayang, mainannya belum selesai. Tidak seperti Tuhan Yesus. Nak, ayo kita pulang. Kalau anak yang nakal, ibu, aku kan lagi senang main, kenapa disuruh pulang? Nah, itu adalah anak yang nakal. Tapi Tuhan Yesus enggak. Walaupun cerdas, pintar, tapi dia masih mempunyai rasa kasih sayang kepada mama papanya, rasa hormat kepada papa mamanya. Jempol gak? Iya, aku nanti mau contoh seperti Tuhan Yesus ya. Boleh, harus dicontoh. Nah, dalam cerita ini Tuhan Yesus dikasih kecerdasan oleh Allah Bapanya di surga. Dan dibimbing oleh mama papanya di rumah. Dia sayang, walaupun cerdas, dia tetap patuh, taat kepada orang tuanya. Ingat loh, Ibu Maria adalah orang tua yang taat. Begitu juga bapaknya Tuhan Yesus juga taat. Makanya jadi Tuhan Yesus menjadi orang yang baik, yang cerdas. Terus banyak disenangi oleh semua orang, baik yang masih anak-anak, yang muda, yang tua, kakak adik, senang kalau main dengan Tuhan Yesus. Nah, contoh Tuhan Yesus yang baik. Walaupun dia pintar, tadi ibu bilang, dia tetap menghormati. Nah, kita harus belajar tekun seperti Tuhan Yesus. Tekun pergi ke sekolah minggu seperti kita. Walaupun online, kita harus tetap tekun. Tidak belajar lewat online sekolah dasar, SMP, SMA, enggak. Kita juga harus tekun membaca firman Tuhan yang seperti Tuhan Yesus lakukan waktu di Yerusalem. Jadi bisa cerdas, ceria, kalau bertanya pasti dijawab. Jadi gak ada rasa takut. Siapa? Kakak mau belajar tekun gak? Mau lah, aku kan mau seperti Tuhan Yesus. Aku mau tekun, aku
Aku gak mau melawan lagi sama orang tua. Aku mau tekun berdoa seperti Tuhan Yesus. Pintar. Nah, adik-adik yang di rumah, oma, opa, mama, papa, itulah di mana umur 12 tahun Tuhan Yesus sudah menggambarkan bahwa cerdasnya, tekunnya untuk belajar. Dia berani, dia menjawab dan memberikan pertanyaan. Semuanya sampai para imam tertegun. Wah, cerdas banget ini Tuhan Yesus. Mau gak kakak seperti Tuhan Yesus? Tekun belajar, tekun baca kitab suci, tekun pergi sekolah minggu, dan tidak boleh marah-marah. Siap, aku mau seperti Tuhan Yesus, mau tekun semuanya. Pintar. Itulah anak-anakku manis yang cakep, yang di rumah, oma, opa, papa, mama. Itulah ceritanya ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah anak yang cerdas, anak yang pintar, karena dia tekun berdoa, tidak pernah melawan orang tua, dan selalu disenangi oleh semua orang. Karena kepintaran dan kecerdasan itu, semua orang sayang kepada Tuhan Yesus. Kita juga mau dong disayang sama semua orang, apalagi orang tua yang di rumah ya. Nah itulah, milikilah sifat-sifat seperti Tuhan Yesus, terutama tekun untuk pergi sekolah minggu, tekun membaca firman Tuhan. Nah, itulah perjalanan Tuhan Yesus dari lahir sampai berumur 12 tahun. Berarti dia sudah gede, udah remaja. Nah, itulah ceritanya. Yuk, sudah ngerti belum kakak? Sudah ngerti. Oke. Sekarang kalau sudah mengerti semuanya, kita berdoa. Ya, bisa lipat tangan gak? Bisa. Nah, gini kan Bu, pintar. Yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Tadi kami mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Meli. Kami ingin seperti Tuhan Yesus, ingin cerdas dan tekun seperti Tuhan Yesus. Tekun belajar, tekun berdoa, membantu orang tua, dan tekun membaca firman Tuhan. Tuhan, mampukan kami semua anak-anak-Mu untuk selalu belajar tekun. Jadikanlah anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ih, pinter. Nah, kita udah mendengarkan firman Tuhan, kita mau say thank you dulu ya ke Bu Meli ya. Terus mengucapkan terima kasih dulu ya ke Bu Meli ya. Iya, kita ucapin dulu terima kasih. Ya, terima kasih Bu Meli. Nah Kak, tadi masih ingat gak tadi cerita apa coba Bu Meli? Tentang anak yang tekun, taat sama orang tua, terlebih sama Tuhan. Boleh gak kita marah-marah sama orang tua? Gak boleh. Kalau misalnya kita mau minta beliin hadiah tapi mamanya nggak ngasih, berarti kita nggak boleh marah? Nggak boleh marah, sabar aja. Kalau misalnya mau minta hadiah gitu, berdoa aja sama Tuhan. Tuhan, aku pengen hadiah gitu, nanti nggak apa-apa. Terus tadi kakak dengar ceritanya kita harus rajin baca Alkitab. Kalau baca Alkitabnya hari Minggu aja boleh nggak? Nah, nggak boleh tiap hari. Berarti harus tiap hari ya Kak ya? Iya, biar ketemu Tuhannya tiap hari. Sama seperti kita berdoa ya? Iya betul, berdoa, Oke, baca terima Alkitab kasih. harus tiap Iya, hari. betul. Oke. Nah, baca firman Tuhan sudah, Iya. cerita sudah. Bagaimana kalau kita nyanyi lagi Kak? Biar Nyanyi semangat lagi, anak-anaknya. Oke, biar firman Tuhannya nempel nih. Nah, Kita lagunya nyanyinya apa ya, Kak? ini Kayaknya ada aja. deh lagu sekolah minggu yang seperti itu. Ada. Apa coba Kak? Judulnya Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Nah. Supaya adik-adik yang di rumah jadi semakin taat orang tua, taat Iya, Tuhan. betul. Mau denger-denger, nggak ngeyel. Iya. Gitu. Kita mulai ya? Kita mulai Oke. ya. Boleh bangkit berdiri, kita
happy. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, berarti benar ya, harus dengar-dengaran ya Kak ya? Harus denger-dengeran, harus taat sama Tuhan, sama orang tua gitu, Bu. Nah, berarti sekarang kita persembahan, kita mau ngasih yang terbaik persembahan dulu buat ya Tuhan. Iya. Nah, kasih persembahannya bisa melalui orang tua ketika Bisa orang tuanya kalau pergi ke misalnya- gereja. Iya ya, Kak, ya? betul. Kalau misalnya ada mau nitipin persembahan ke orang tua bisa. Nanti tinggal kasih ke gereja masing-masing ya. Kita sekarang mau bernyanyi sambil persembahan lagunya Beri Syukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, sudah ngasih persembahan, kita harus berdoa dulu ya Kak ya? Kita berdoa dulu. Kita berdoa untuk Bu. persembahannya ya Kak ya? Iya. Oke, nah untuk doa persembahan akan dipimpin oleh Kakak. Kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa besar kasih karunia-Mu yang Kau curahkan kepada kami Tuhan. Kau curahkan melalui berkat-berkat-Mu kepada kami ya Tuhan. Saat ini kami akan memberikan sebagian dari apa yang menjadi berkat kami ya Tuhan. Terimalah berkat ini Tuhan agar dapat berguna untuk pelayanan di gereja besar-Mu ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan menutup ibadah online ini ya Tuhan. Sertai kami di perjalanan hingga kami sampai di rumah dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Ana. Nih sama-sama. Nah, karena ibadah sudah selesai, kita say goodbye dulu sama anak-anak di ibadahnya rumah. udah selesai nih ya. Nggak Tapi kerasa tetap semangat ya Kak ya. Tetap semangat, ya. Semangat. Adik-adik Kita nanti ya. akan ketemu lagi. Kita bakalan ketemu lagi minggu depan. Iya. Oke. Kalau gitu, kita harus kasih dulu pesan-pesan untuk adik-adik supaya selalu cuci tangan, Iya. Cuci tangan, pakai masker, pakai masker, dan satu lagi Kak apa tuh? jaga jarak. Jaga jarak. Kalau Ya? misalnya adik-adik bosen di rumah gitu ya, kalau pengen main, ya tanya dulu ya sama mama papa boleh nggak main. Kalau nggak boleh nih, karena takut masih ada corona, berdoa aja sama Tuhan Iya, agar supaya segera coronanya Corona cepet pergi. cepet pergi. Nah. Supaya kita bisa ketemu Berkumpul lagi lagi di kembali gereja ya, di masing-masing, sekolah minggu ya, Kak, ya? main bareng. Iya Iya. Bu, kayak gitu adik-adik. Ya udah ya, Iya. kita dadah-dadah dulu. Terima kasih. Terima kasih ya. Ketemu Selamat hari lagi. Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.